Kalau misalnya badan hukum tentu pimpinan dari badan hukum tersebut ya, dilihat dari legalitas dari PT tersebut ataupun koperasi atau nanti bisa jadi perkumpulan, maka akan dilihat nanti di legalitasnya siapa pengurus dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmark, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Baik, kali ini kita akan membahas ya, apa bedanya daftar merek perorangan dengan badan hukum. Lebih baik yang mana, perorangan atau badan hukum? Baik, untuk pendaftaran merek ya, untuk perorangan dengan badan hukum bedanya adalah di identitasnya, identitas dari si pemohonnya ya. Kalau dia perorangan maka dilampirkan KTP-nya. Kalau misalnya dia badan hukum, apakah itu PT, apakah itu yayasan, perkumpulan ya, ataupun CV, maka dilampirkan identitas dari legalitas badan hukumnya ya. Jadi contoh misalnya pemohon mereknya adalah badan hukum perusahaan atau PT ya, maka dilampirkan itu adalah akta pendirian ya, SK Menkumhamnya ya, kemudian NPWP PT-nya, KTP pimpinannya ya, dan melampirkan juga nomor telepon dan alamat email perusahaan. Demikian juga dengan perorangan juga harus melampirkan nomor telepon dan alamat email ya. Selanjutnya bedanya adalah di surat pernyataan ya, surat pernyataan merek tidak meniru, maka di surat tersebut yang menandatangan adalah si pemohon merek perorangan. Kalau misalnya badan hukum tentu pimpinan dari badan hukum tersebut ya, dilihat dari legalitas dari PT tersebut ataupun koperasi atau nanti bisa jadi perkumpulan, maka akan dilihat nanti di legalitasnya siapa pengurus dari koperasi ya, kemudian atau dari yayasannya apabila nanti pemohonnya koperasi atau yayasan. Nah, kalau dia PT tentu dilihat nanti pimpinannya apakah dia direktur utamanya atau menggunakan direktur. Nah, itu yang akan bertanda tangan. Dan biasanya kalau dia badan hukum itu ada stempel perusahaannya ya. Nah, kalau menggunakan jasa konsultan maka akan disiapkan surat kuasa ya, surat kuasa untuk mengurus permohonan pendaftaran mereknya. Nah, selanjutnya biayanya sama, juga dihitung per kelas barang atau jasa ya. Satu merek bisa lebih dari satu kelas, boleh juga hanya satu kelas, tergantung dari si pemohon mau memperdagangkan merek tersebut di jenis barang atau jasa apa saja, nanti akan diketahui kelas barang atau jasanya ya. Jadi satu kelas itu terdiri dari beberapa jenis barang atau jasa. Nah, untuk menentukan kelasnya harus diketahui dulu jenis barang atau jasanya apa ya. Contoh misalnya merek yang mau didaftarkan ini akan dilekatkan pada barang baju ya, baju, pakaian, topi, itu masuknya di kelas 25 ya. Itu bisa diakses di mana? Aksesnya bisa di skm.dgip.go.id ya, sistem klasifikasi merek ya. Nanti udah di bawah ini kita cantumkan, silahkan nanti bisa diklik, dilihat ya, dipilih kelas-kelas mana saja yang mau didaftarkan ya. Nanti kaitannya dengan biaya pengajuan pendaftaran merek non UKM ya, baik itu dia perorangan atau badan hukum, adalah sebesar 1,8 juta per merek per kelas ya. Apabila menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual tentu akan ditambahkan dengan biaya jasanya ya, jasa dari mulai mengurusnya, melakukan pengecekan atau penelusuran merek, kemudian mempersiapkan dokumen, mengakses pendaftaran hingga monitoring sehingga terbit sertifikat mereknya ya. Itu akan dilakukan oleh jasa konsultan hak kekayaan intelektual ya, yaitu seorang yang ahli di bidang mengurus dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Salah satunya contohnya adalah merek. Nah, lebih baik mana mendaftarkan merek itu perorangan atau badan hukum? Nah, ini tentu yang akan lebih tahu adalah si pemohon mereknya ya. Jadi idealnya merek itu didaftarkan oleh orang atau badan hukum yang akan memperdagangkan merek tersebut ya. Tentu dia yang akan mendaftarkan mereknya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya yang memperdagangkan, yang memproduksi gitu ya adalah badan hukum, maka daftarkanlah
badan hukum tersebut ya. Karena apa? Kaitannya adalah yang kita mintakan ini adalah kepemilikan merek ya. Jadi kita minta kepada negara kepemilikan merek tersebut terhadap barang yang akan kita perdagangkan. Contoh misalnya merek Rangemark, kita mintakan kepada negara untuk dilindungi pada jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Nah, itu masuknya di kelas 45. Nah, itu kita mohonkan kepada negara. Nah, negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berwenang memeriksa dan memberikan sertifikat merek ya. Nah, kemudian diperiksa, dicek. Nah, hasil pengecekan ya itu diberikan karena tidak memenuhi merek yang tidak didaftar dan tidak memenuhi merek yang ditolak. Nah, oleh karena itu DJKI mengeluarkan sertifikat mereknya. Nah, di dalam sertifikat merek itu adalah bukti kepemilikan merek. Jadi sertifikat merek itu adalah bukti kepemilikan merek. Jadi apa yang kita mohonkan mereknya kepada negara, apabila dikabulkan oleh negara, maka negara akan mengeluarkan sertifikat merek. Nah, itu adalah bukti kepemilikan merek. Nah, di dalam sertifikat merek itu akan disebutkan nama pemilik mereknya ya, atau pemegang hak mereknya siapa. Kalau kita ajukannya di awal perorangan, maka itu kan perorangan. Kalau kita ajukannya dia adalah badan hukum, maka itu adalah badan hukum. Dan di situ akan terlihat juga label merek yang kita mohonkan. Kemudian uraian jenis barang atau jasanya. Jadi sertifikat merek itu adalah bukti kepemilikan merek yang kita ajukan itu sudah disetujui untuk jenis barang atau jasa yang sudah kita pilihkan di awal, begitu ya. Nah, pemegangnya adalah tercantum di dalam sertifikat merek. Nah, ini penting ya, karena nanti kaitannya adalah pemegang haknya. Siapa pemegang haknya ya? Pemohon mereknya, begitu. Nah, lalu bagaimana misalnya ya, kita ajukan pemohonnya adalah perorangan, kemudian di tengah jalan dialihkan kepada pihak lain. Apakah itu bisa? Begitu ya. Tentu bisa dengan mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek ya. Jadi pengalihan bisa dilakukan sebelum mereknya terbit ya, dalam arti masih dalam proses permohonan ya. Jadi bisa sebelum, bisa setelah sertifikat mereknya terbit. Nah, nanti kalau misal dialihkan, itu ajukan permohonan pencatatan pengalihan hak disertai dengan bukti pengalihannya ya, apakah dalam suatu perjanjian begitu ya, dan itu diajukan nanti ke DJKI. Nah, nanti akan keluar surat pengalihan haknya sudah atas nama si penerima hak yang dialihkan. Demikian, apabila ingin ditanyakan silakan komen. Semoga ini bermanfaat. Salam Sobat Rangemark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.